Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Hari ini materi yang akan saya bahas mengenai array searching. Yuk, mari kita lihat. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang array searching, yaitu proses pencarian dari sebuah array. Jadi, algoritma searching itu sebenarnya banyak. Tapi yang akan kita bahas di materi hari ini adalah mengenai sequential search dan juga binary search. Ini merupakan dua algoritma searching yang berbeda. Maka dari itu kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama tentang sequential search. Untuk sequential search, dia merupakan algoritma pencarian data di mana data yang dicari itu terurut secara urut dari depan ke belakang, gitu ya, dari awal sampai akhir. Atau misalnya di sini ada sebuah visualisasinya yang saya ambil gambarnya dari website Ngrix ya. Di sini sequential search juga ada yang menyebutkan bahwa dia merupakan linear search. Jadi misalnya di sini ada sejumlah array di mana arraynya memiliki 8 indeks yang isinya adalah random dari 10, 50, 30, 70 sampai di sini ada 40. Nah, X-nya atau array yang akan dicari itu adalah 20. Maka di sequential search dia mencari dari indeks ke 0, kemudian dicek apakah sama atau tidak. Gitu ya. Kalau misalnya tidak, maka dia lanjut ke indeks I plus 1. Ke indeks sebelahnya, kemudian dia lakukan yang sama lagi. Kalau misalnya ternyata si nilai X sama dengan value pada indeks tersebut, maka array ditemukan. Ya, kalau misalnya tidak ada, maka dia cari terus sampai ke indeks terakhir. Nah, contoh di sini, di indeks ke-6, ternyata ditemukan. Maka program akan berhenti ketika X-nya ditemukan pada array. Berikut adalah algoritma sequential search. Ini adalah fungsinya ya. Ada search, di mana search ini dia meminta array, kemudian n. N ini adalah jumlah panjang array-nya, dan X adalah bilangan yang dicari. Kemudian ada deklarasi iterasinya I. Dilanjutkan if, for, looping ya, pengulangan, dilakukan pengulangan dari indeks 0 sampai indeksnya kurang dari n. Di dalam pengulangannya, apabila array I-nya atau indeks pada array tersebut sama dengan yang dicari atau X, maka dikembalikan indeksnya. Gitu ya. Begitu seterusnya. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan -1. Oke, kita mulai. Misalnya di sini kita bikin file dulu ya. Kita save dulu filenya. Oke, kemudian seperti biasa ya, ada yang harus kita isi dulu header ya. Nah ya, ini adalah integer main ya. Sebelumnya kita bisa membuat dulu fungsinya di sini. Soalnya tadi ya, menyesuaikan dengan algoritmanya. Yang ditanyakan adalah array, kemudian jumlah atau panjang array, dan nilai yang dicari. Kemudian ada looping di dalamnya ya.
Selanjutnya di dalam looping, di mana dimulai dari indeks ke 0 sampai ke n, itu kalau misalnya ternyata si x-nya atau array-nya sama dengan yang dicari, maka dia akan mengembalikan i-nya. Kalau misalnya ternyata tidak, maka yang dia kembalikan min 1. Misalnya gitu ya. Min 1 ini maksudnya mengeluarkan yang memang tidak ada di sepanjang i ini. Gitu. Kemudian untuk isinya, ini misalnya kita bisa menuliskan misalnya array-nya ada atau random ya. Gitu. Cukup ya. Kemudian misalnya yang kita cari adalah 3. Untuk n itu kita sebenarnya sudah tahu ya, n-nya adalah 5, tapi kita bisa juga menggunakan perhitungan menghitung array seperti ini. Oke, kemudian kita panggil si sekuensialnya. Array, kemudian ada n ya, dan x. Nah, ini sudah baru kita panggil. Kemudian apa hasilnya? Kalau misalnya hasilnya adalah tidak sama dengan min 1 ya, maka kita bisa tuliskan x ditemukan pada indeks ke gitu ya. Karena tadi yang dikeluarkannya adalah i kan ya. Else x misalnya, x-nya kecil ya, x tidak ditemukan pada array. Itu hasilnya. Ya, jadi misalnya di sini kita punya array-nya 5 random, kemudian yang dicarinya adalah 3. Disesuaikan tadi sekuensialnya urutannya adalah array n dan x. Nah, di sini array n dan x. Jangan lupa di save. Kita coba di build. Kemudian di running. Maka hasilnya 3 ditemukan pada indeks ke 0. Error ini ya. Oke, kita cek apa errornya. Karena ini sama dengannya harusnya 2 ya. Karena ini perbandingan. Kita coba lagi. Nah, sekarang hasilnya 3 ditemukan pada indeks ketiga. Apakah benar? 1 kan indeks ke 0, indeks 5 indeks ke 1, 2 indeks ke 2, 3 indeks ke 3. Gitu ya. Maka hasilnya sudah benar. Ini untuk sequential search. Ya, itu tadi penjelasan mengenai sequential search. Silahkan dicoba dan dipraktekkan.